Mak, kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan, saya nikah mut'ah, boleh apa enggak? Mu'akot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Masih ada banyak orang yang mempertanyakan apakah benar di dalam ajaran agama Syiah itu nikah mut'ah dijadikan sebagai ibadah. Apakah benar di dalam ajaran Syiah itu perkawinan kontrak itu disahkan dianggap sebagai ibadah. Bahkan ada yang juga mengatakan, saya sudah bertahun-tahun hidup dengan orang Syiah tapi tidak ada yang namanya ibadah kawin kontrak itu sendiri. Kurang lebih begitulah yang saya baca di kolom komentar orang Syiah yang ada di video yang saya upload kemarin. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu di kolom komentar, semakin membuat saya merasa semangat untuk menunjukkan tentang ajaran agama Syiah sampai ke isi dalam-dalamnya. Tentunya dengan data-data video yang saya punya, karena kalau kita bertanya langsung dengan orang Syiah, kita mengkhawatirkannya juga mereka bertakiyah. Dan saya rasa orang-orang yang menonton video ini sudah tahulah apa yang dimaksud dengan takiyah. Tetapi bagaimanapun cara mereka menyembunyikan tentang ajaran nikah mut'ah ini tetap akan terlihat di publik. Baru-baru ini ada sebuah dialog atau perdebatan ilmiah terbuka yang diadakan oleh Ketua MUI Kepulauan Riau antara ulama ternama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tokoh ternama umat Syiah di Indonesia. Di dalam perdebatan tersebut, salah satu tokoh Syiah membenarkan adanya ajaran nikah mut'ah di dalam agama Syiah itu sendiri dan dihalalkan. Coba kalian simak video berikut ini. Sunnah berkata bahwa nikah mut'ah itu sudah dimansuh, dilarang oleh Nabi. Tetapi Syiah berkata nikah mut'ah tidak pernah dilarang oleh Nabi. Dan karena itu sampai sekarang Syiah berkata nikah mut'ah boleh. Sebab apa? Sebab halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang halal yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah sampai hari kiamat tetap halal. Dan begitu juga yang haram. Nah, jadi perbedaan di dalam mansuh atau tidaknya ayat tentang nikah mut'ah. Nah, Ahlus Sunnah berkata ayat nikah mut'ah itu dimansuh oleh sebuah ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi konon ayat itu memansuh. Tetapi kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat ini justru turunnya sebelum ayat mut'ah. Karena itu Syiah bilang nggak mungkin ayat yang sebelumnya itu memansuh ayat yang sesudahnya. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah perbedaan yang karena itu lahirnya perbedaan mazhab ini. Kalian sudah dengarkan? Dengan segala penjelasannya, salah satu tokoh Syiah di Indonesia membenarkan bahwa di dalam ajaran agama Syiah itu pernikahan mut'ah itu dihalalkan dan di Sunni itu diharamkan. Jadi seharusnya sudah tidak abu-abu lagi ya. Maksudnya itu sudah tidak harus dipertanyakan antara kebenaran atau tidaknya, karena sudah dikonfirmasi langsung oleh tokoh Syiah di Indonesia bahwa pernikahan mut'ah itu di dalam ajaran agama Syiah dihalalkan. Tetapi yang menarik adalah bantahan dari Kiai Haji Idrus Ramli yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah. Coba kalian simak video berikut ini. Terima kasih. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dinasakh dengan surah Al-Mu'minun itu hanya sebagian fuqaha. Tapi kalau jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menasakh itu bukan ayat itu, tetapi hadis. Dan ternyata hadis-hadis tentang nasakhnya nikah mut'ah, halal lalu haram ini semuanya jalurnya melalui Ahlul Bait dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan dari yang lain. Jadi justru bahkan ada seorang ulama Sunni, Al-Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, gurunya Al-Hafidh Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, mengarang kitab berjudul Tahrimu Nikahil Mut'ah.
beliau menulis sekian banyak riwayat tentang keharaman nikah mut'ah, sanad-sanadnya melalui jalur Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Karenanya saya merasa Ahlus Sunnah ini paling setia dengan Ahlul Bait, karena jalur dari Ahlul Bait ini ternyata yang ada tentang nasakh nikah mut'ah, bukan dari jalur yang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan Ahlul Bait yang mereka klaim kelompok mereka sangat taat kepadanya. Ternyata dalil tentang haramnya nikah mut'ah ini juga ada yang berasal dari nasabnya Sayyidina Ali. Lalu kenapa mereka yang menganggap bahwa diri mereka paling taat kepada Imam Ali, tapi mereka malah menghalalkan nikah mut'ah? Oleh sebab itulah Kiai Haji Idrus Ramli ini mengatakan bahwa orang-orang yang lebih taat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya orang-orang Sunni sebenarnya, karena orang-orang Sunni inilah yang mengharamkan tentang nikah mut'ah sesuai dalil-dalil yang ada yang nasabnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan seperti biasanya pemuka agama dari golongan-golongan Syiah yang menjelaskan ataupun yang mensyiarkan tentang halalnya nikah mut'ah, ketika ditanya apakah Anda mau anaknya dinikahi mut'ah, pasti jawabannya tidak. Coba kalian simak video berikut ini. Jadi kalau versi kami berbedanya sudah ditulis di sini. Kami sudah sebarkan pemahaman soal Quran yang ditanyakan oleh Bapak. Saya kira saya sudah tidak usah baca nanti karena waktunya sangat sempit, ini mau selesai. Ala kulli hal, pertemuan ini sebenarnya ingin ada klarifikasi. Oh, bagaimana pandangan mut'ah? Tadi sudah jelas kan? Ini direkam ini. Dan ini akan sampai ke nasional nanti. Jadi pernyataan, oh di pandangan kami jelas mut'ah itu ya sama dengan zina. Kami mengandung begitu. Kalau Anda mengatakan oh tidak, beda. Tapi mut'ah sudah disebutkan di kalangan Syiah boleh. Ini adalah nikahul muaqqat. Iya, nikah muaqqat sudah jelas. Jadi kan yang ingin saya dengarkan bersama-sama dalam forum ini adalah kepastian sehingga majelis ulama tidak dianggap memfitnah. Bahwasanya pihak daripada Syiah itu mengatakan boleh. Cuma kira-kira kalau Ustadz Babul Ulum punya putri perempuan saya nikah mut'ah boleh apa enggak? Muaqqat. Iya. Anda tidak meyakini nikah mut'ah kok mau melakukan? Kira-kira kalau saya minta boleh nggak minta 1 jam? Anda jangan bilang, Anda jangan bilang kira-kira. Saya cuma tanya boleh apa tidak karena ini persoalan keyakinan. Maka itulah konsep Anda yang salah bahwa nikah mut'ah itu kayak 1 jam, 2 jam. Itu pemahaman Anda yang salah. Terus bagaimana Anda memahami itu? Coba nikah muaqqat seperti apa? Sekarang Ustadz ya, tadi Ustadz bicara kita tidak bicara furu'iyah. Ini masalah furu'iyah, Ustadz. Betul. Ini masalah Nah, kalian bisa dengarkan sendiri bagaimana kan? Jelas sekali bahwa pernikahan mut'ah itu merugikan orang tua. Semua orang tua yang bisa berpikiran waras pasti nggak mau anak wanitanya atau anak-anak perempuannya dinikahi mut'ah oleh siapapun. Tapi kalau di Indonesia, selain dari ajaran agama Islam yang melarang hal tersebut, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang pernikahan juga melarang adanya perkawinan kontrak ini. Selain dianggap menodai dari kesucian pernikahan itu sendiri, pernikahan mut'ah ini juga dianggap sebagai sama aja seperti prostitusi dan perdagangan manusia. Tetapi kalau di negara-negara yang memang pemimpinnya adalah orang-orang Syiah, pemerintahannya adalah orang-orang Syiah seperti di negara Iran, itu sudah hal biasa pernikahan mut'ah. Makanya kita gampang sekali menemukan video-video pesta pernikahan mut'ah di YouTube yang berasal dari negara-negara Iran. Dan mereka menganggap itu adalah ibadah yang sangat agung sekali yang bisa mendatangkan banyak pahala, bahkan bisa memasukkan orang ke dalam surga. Contohnya video berikut ini. Kalau kita di Indonesia melihat hal seperti itu kelihatannya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau mereka di sana karena memang mereka anggap ibadah dan itu diperbolehkan oleh aturan negara mereka, ya biasa-biasa aja. Dan juga bahkan terkadang ada acara-acara khusus yang memang untuk pernikahan mut'ah seperti ini.
Walaupun sebenarnya di Indonesia itu juga banyak praktek prostitusi dan pelacuran seperti itu ya, tetapi kita di Indonesia tidak menganggap bahwa itu bagian dari ibadah, dan juga aturan negara kita itu jelas-jelas menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang negara Republik Indonesia. Di Indonesia nggak dianggap sebagai ibadah aja sudah banyak sekali ya bisnis esek-esek begitu. Apalagi dianggap sebagai ibadah, ini bisa lebih parah lagi. Semoga kedepannya Indonesia menjadi negara yang paling bersih dari perbuatan seperti ini. Jangan sampai pernikahan mut'ah ini benar-benar dihalalkan di Indonesia. Wow, parah banget jadinya. Oke, cukup sekian dari saya. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang saya akan upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sepriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.